Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dilanjutkan dengan kajian fikih setelahnya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada materi di mana setelah kita sholat ada satu aktivitas yang sangat amat dianjurkan oleh syariat kita, yaitu berzikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholat juga bagian dari zikir, atau sholat bisa kita katakan sama dengan zikir, tetapi setelah sholat ada susunan-susunan tertentu dari zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah bagian dari aktivitas kita atau aktivitas utama kita sebagai seorang muslim, di mana sebagai seorang muslim salah satu aktivitas yang harus selalu kita jaga di setiap waktunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir yang tidak mengenal waktu, artinya saat ini pun ini bagian juga dari zikir, tapi ada zikir yang memang Allah tentukan waktu-waktu tertentu di dalam aturannya. Maka di dunia ini Allah sudah membagi-bagi waktu-waktu tertentu. Ada waktu yang mustajab, waktu yang utama, ada juga tempat yang utama dan tempat yang mustajab. Ada juga tempat sekaligus waktu berkumpul dalam satu kali, berkumpul dalam satu momen, di mana di tempat dan waktu yang bersamaan itu kemudian doa dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu-waktu yang mustajab misalnya adalah setelah sholat ini yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sedangkan waktu-waktu yang lain seperti di sore hari Jumat, kemudian antara adzan dan iqamah pada saat turun hujan dan seterusnya, salah satu waktu-waktu yang disarankan oleh Rasulullah SAW agar kita memanfaatkannya untuk berdoa dan serius benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pasti akan malu ketika ada hambanya mengangkat kedua tangannya tetapi kemudian mengembalikannya dalam keadaan tangan kosong. Sedangkan tempat-tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diijabah doa-doa kita ketika kita berdoa di tempat-tempat itu adalah seperti di multazam, kemudian di masjid dan tempat-tempat suci yang lainnya. Itu aktivitas zikir dan berdoa berdasarkan tempat dan juga waktunya. Nah, kita sebagai manusia, tugas utama kita atau aktivitas utama kita di dunia ini kalau boleh dirumuskan dalam satu kalimat sederhana, barangkali aktivitas utama kita adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dan menghapus beban yang kita sebagai manusia memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpotensi melakukan dosa. Nah, beban yang saya maksud di sini adalah dosa-dosa itu. Jadi aktivitas utama kita di dunia cuma dua sebenarnya, kalau boleh kita ringkas, yaitu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dan menghapus sebanyak mungkin beban yang pernah kita pikul, yang pernah kita bawa. Di dalam mengumpulkan bekal ini kita butuh satu ilmu, satu kecerdasan, di mana Allah ternyata memberikan beberapa fasilitas amalan yang kadang ringan menurut kita di dalam mengamalkannya, tetapi berat dan tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ada dua kata, dua kalimat yang dia khafifatani fil lisan, ringan di lisan, tetapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan akhirat nanti, habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini memang ringan di lisan, tetapi kalau tidak secara kontinu kita ingatkan melalui majelis khutbah Jumat, melalui majelis pengajian dan seterusnya, kita sebagai manusia yang berpotensi untuk lupa, seringan apapun amalan ini dan setinggi apapun nilai amalan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupakan.
Itu dalam mengumpulkan bekal. Dan masih banyak lagi amalan-amalan baik yang membutuhkan dana ataupun tidak, yang jika itu kita kumpulkan, maka itu akan menjadi bekal perjalanan kita yang sangat amat panjang nanti menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam proyek atau dalam program menghapus beban, menghilangkan beban, yaitu dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, ternyata juga ada amalan yang Rasulullah SAW anjurkan, yaitu ringan juga di lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis sahihnya, "Man qala fi kulli yawmin mi'ah marrah subhanallah wa bihamdi khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, kalimat subhanallah wa bihamdi lebih pendek daripada kalimat yang pertama tadi, hanya subhanallah wa bihamdi fi kulli yaumin mi'ah marrah, di setiap harinya 100 kali, khuttat khotoyahu, maka semua kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya khuttat, dihapus, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosa itu telah menumpuk gunung atau banyak sekali sebagaimana puing-puing yang ada di lautan. Ini untuk menghapus dosa. Dan masih banyak juga amalan-amalan yang tentunya punya fungsi menghapus dosa yang mungkin pernah kita lakukan sebagai manusia biasa. Termasuk kajian seperti ini adalah bagian dari al-hasanat, dan Allah sudah menjamin bahwa setiap al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Al-hasanat itu amalan-amalan kebaikan. Itu punya fungsi yudhibna as-sayyi'at, menghapus kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Nah, setelah sholat ternyata kita juga dianjurkan, sangat amat dianjurkan, tidak sampai wajib hukumnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sampai-sampai tidak mau berzikir dan tidak mau meminta kepada Allah, Allah juga marah. Dikira kita sombong kepada Allah. Sebab kita adalah makhluk yang sangat amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia sering diminta itu marah, maka Allah kalau tidak pernah diminta justru marah. Makanya Allah sudah memerintahkan kepada kita, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, pasti saya akan mengabulkan apa yang kau doakan, apa yang kamu minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan doa itu, maka wajib bagi kita untuk percaya. Wajib bagi kita kemudian untuk mengamalkan doa-doa itu. Nah, setelah sholat selesai kemudian kita mengerjakan zikir, kita perlu tahu kira-kira zikir-zikir apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih saya kira jamaah sekalian sudah pada hafal dan sudah melanggengkan, mendawamkan, mengistiqomahkan secara kontinu aktivitas zikir ini, baik membaca istighfar, ya, setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, atau membaca isti'adah, ya, membaca isti'adah, berminta perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari banyak hal. Misalnya doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-kufri, dari kekufuran, dan juga dari al-faqri, dari kefakiran atau dari kemiskinan. Isti'adah, berlindung kepada Allah. Setelah istighfar, isti'adah, kemudian membaca tasbih, takbir, tahmid dan tahlil 33 kali itu, dan tilawah, ya, sebagian ayat Al-Quran seperti ada ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihahnya. Kemudian doa-doa yang ingin kita harapkan agar Allah mengabulkannya. Kira-kira hari ini kita minta apa? Bisa doa itu secara spesifik kita sebutkan di dalam doa-doa kita, atau secara umum kita amalkan saja doa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Sebab terkadang doa secara spesifik juga tidak terlalu sopan, seolah-olah kita lebih tahu keinginan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan para ulama lebih mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca doa-doa yang memang secara jelas maksur diambil riwayatnya dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah hikmah berzikir, kira-kira apa saja? Ada beberapa hal yang menjadi hikmah berzikir. Yang pertama, ketenangan hati. Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya.
akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah tujuan manusia yang sering didambakan, bukan harta, bukan jabatan dan seterusnya. Sebab ternyata banyak bukti yang sudah kita saksikan, yang punya jabatan tinggi dan yang punya harta banyak, ternyata tidak pernah ada yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Maka zikir adalah salah satu fasilitas yang kalau kita secara ikhlas dan kontinu istiqomah mengamalkannya, insya Allah akan mendapatkan ketenangan itu. Allah sudah menjamin alladzina amanu, barang siapa yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati-hati mereka tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kembali setelah ayat tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, hati-hati akan menjadi tenang. Itu hikmah yang pertama. Sedangkan hikmah yang kedua adalah bahwa semua ibadah itu untuk zikrullah Subhanahu wa taala. Kita di sini melakukan kajian, melakukan ta'lim, ngaji dan seterusnya, bagian dari zikrullah. Kita sholat bagian dari zikrullah. Bahkan kita bekerja, kita mencari nafkah, itu semua juga adalah bagian dari zikrullah. Karena itu kewajiban yang memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada tiap-tiap manusia. Maka melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan itu juga bagian dari zikrullah. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya hikmah zikir atau berdoa adalah Allah bersama orang-orang yang berzikir. Di dalam salah satu ayatnya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni azkurkum." Zikir itu artinya mengingat. Fadkuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, maka pasti saya akan mengingatmu. Maka kalau kita sering lupa kepada Allah, sering lupa berzikir, jangan salahkan Allah ketika Allah tidak pernah menolong kita, misalnya melupakan kita dan seterusnya. Maka sering-seringlah mengingat Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Azkurkum", niscaya saya akan mengingat kalian. Itu yang ketiga, ya, agar kita diingat Allah. Kemudian yang keempat adalah zikir menjadi benteng. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa aktivitas utama kita itu di dunia ini adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dan menghapus segala mungkin beban yang pernah kita lakukan. Nah, beban ini yaitu dosa, kita punya potensi untuk melakukannya. Maka di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita harus punya kehati-hatian. Kita harus punya sikap waspada. Jangan sampai kita mudah tergoda oleh setan untuk melaksanakan ibadah, maka melaksanakan dosa. Maka butuh kecerdasan, butuh kehati-hatian. Kira-kira setan kapan menggoda saya? Nah, agar kita terhindar dari godaan-godaan setan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin barang siapa yang sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir itu akan berfungsi menjadi benteng. Benteng yang menghalangi dia dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa itu tidak semakin menumpuk. Karena mungkin dosa kita hanya kecil, tetapi kata para ulama, la saghirata ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil ma'al istimrar jika itu dikerjakan secara istimrar, secara kontinu, istiqomah gitu, istiqomah tapi melakukan dosa. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu itu. Tetapi ada kabar baiknya juga, ternyata wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jika kita juga terus-menerus melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu punya fungsi untuk membentengi kita agar kita tidak menambah beban-beban tadi. Itu yang fungsi yang keempat. Yang kelima, berzikir adalah salah satu ciri dari orang-orang yang berakal. Di dalam salah satu firman-Nya di surat Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab itu orang-orang yang berakal. Nah, siapakah ulil albab ini? Siapakah orang-orang yang berakal ini?
yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apa saja berzikir mereka? Mereka berzikir selalu istiqomah, kontinu berzikir, qiyaman wa qu'udan, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan maupun dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, atau mungkin dalam kondisi berbaring. Jadi dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, berbaring, kita atau ulil albab, orang-orang yang berakal tadi pasti akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang berakal, adalah salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang hikmah berzikir. Baru kemudian selanjutnya kita mulai masuk pada kajian yang bersentuhan dengan fikih, yaitu kira-kira kalau zikir tadi sudah disyariatkan, volume atau volume suara berzikir itu bagaimana? Sebab di beberapa masjid ada yang volumenya keras, bahkan karena kurang keras kasih speaker gitu ya, mungkin agar orang-orang yang masih tidur biar bangun atau apa gitu. Nah, kira-kira kajian fikihnya, kajian syariatnya tentang volume dalam berzikir ini bagaimana? Ternyata para ulama memang terbelah di dalam dua fraksi atau dua pendapat, yaitu yang pertama pendapat yang mengatakan bahwa bersuara keras di dalam berzikir itu makruh hukumnya. Kemudian ada yang mengatakan bersuara keras ketika berzikir itu boleh hukumnya. Hukum taklifiyah kan ada 5 ya. Haram, makruh, halal, kemudian sunnah dan wajib. Nah, ada dua pendapat, ada dua hukum di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Jadi antara makruh dan boleh, tidak ada larangan. Makruh itu memang bagian dari larangan, tapi larangan yang sifatnya ghairu ilzam. Nah, bukan larangan yang ketika dilaksanakan maka mengandung konsekuensi berdosa. Itu makruh. Nah, yang memakruhkan bersuara keras di dalam berzikir ini punya sandaran, yaitu di dalam surat Al-A'raf dan juga surat setelah Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu, wahai orang-orang yang sedang berdoa, dengan berendah diri, tadarru'an. Nah, wa khufyatan, dan suara yang lembut, suara yang pelan. Nah, ini perintah di dalam Al-Qur'an. Maka karena perintahnya dengan suara pelan dan lembut ini, ulama yang menggunakan ayat ini sebagai dasar argumentasi untuk melarang orang-orang berzikir dengan suara keras, tapi dalam larangan yang sifatnya makruh, mereka mengambil kesimpulan kalau khufyatan, lembut, berarti zikir tidak boleh dilakukan dengan suara keras. Selain ayat di dalam surat Al-A'raf ini, ya, ada ayat lain, yaitu di dalam surat Al-A'raf juga, tetapi ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu tadarru'an, dengan rendah diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, secara jelas, tegas di dalam Al-Quran ada perintah untuk berdoa, perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-A'raf pertama tadi dengan redaksi wa khufyatan, yang kedua dengan redaksi wa khifatan wa dunal jahri, ditegaskan dengan kalimat dunal jahri minal qaul. Dua ayat ini kemudian diambil kesimpulan dari dua ayat ini bahwa perintahnya adalah kita tidak diperkenankan untuk berdoa dengan suara yang keras. Nah, ini pandangan kita sekilas terhadap dua ayat ini. Tetapi kalau kita tidak memahaminya dengan pemahaman yang disampaikan oleh para ulama, seolah-olah setiap larangan yang ada di dalam Al-Quran maka harus kita tinggalkan. Nah, ternyata mereka tidak memaknai larangan ini sebagai larangan yang punya konsekuensi haram. Padahal di dalam kajian usulul fiqh itu dijelaskan bahwa an-nahyu yaqtadi at-tahrim.
larangan itu berkonsekuensi menghasilkan kesimpulan hukum haram. Ini kaidah usul fiknya di dalam memahami teks-teks atau redaksi-redaksi Al-Quran. Tetapi ternyata tidak sampai haram. Para ulama menghasilkan kesimpulannya dari larangan di dalam dua ayat ini. Apa kesimpulannya? Makruh kalau dua ayat ini digunakan untuk argumentasi dalam dzikir bersuara keras itu. Nah, kenapa makruh? Ya, sebab kaidah tadi bahwa larangan berkonsekuensi menghasilkan kesimpulan haram itu kaidah yang masih mutlak, harus dibatasi keharaman ini jika idza tajarrada 'anil qara'in tasrifuhu 'anil haram gitu. Jika tidak ada satu indikasi pun yang ditemukan yang menggiring, ya indikasi ini menggiring dari pemahaman haram kepada pemahaman selain haram gitu. Jadi ayat ini memang perintah untuk bersuara tidak keras atau lembut di dalam berzikir. Tetapi di dalam teks-teks syariat yang lain, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, beberapa ulama yang membolehkan untuk bersuara keras ketika berzikir menemukan ada satu indikasi, yang indikasi ini bisa dipakai untuk menakwili atau mentafsiri ayat tadi, bahwa larangan itu bukan larangan haram atau makruh, tapi kita boleh saja menjahirkan atau mengeraskan suara di dalam berzikir. Nah, indikasinya apa? Indikasinya adalah hadis yang kemudian dijadikan sandaran oleh para ulama yang membolehkan berkeras atau bersuara keras di dalam berzikir, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dan itu di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ibnu Abbas pernah mengatakan begini, sesungguhnya mengeraskan suara di kala berzikir selesai orang-orang melaksanakan sholat fardu pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Hadis sahih. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa bersuara keras dalam berzikir terjadi di zaman Rasul SAW. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, aku mengetahuinya, kata Ibnu Abbas, dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari sholatnya dan hendak meninggalkan masjid. Nah, dari hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dijadikan indikasi bahwa larangan yang ada di dalam ayat-ayat tadi di dalam surat Al-A'raf, yaitu perintah untuk bersuara lembut dan tidak mengeraskan suara dalam berzikir, bukan sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Artinya harus lembut suaranya dan harus pelan suaranya. Tetapi boleh bagi kita untuk melaksanakan dengan suara keras. Ini kalau kita menjadikan hadis Ibnu Abbas ini sebagai dalil atau argumentasi tentang kebolehan bersuara keras. Itu tentang volume. Kajian fikih berikutnya adalah tentang zikir berjamaah. Ini harus dibedakan. Tadi volume keras, ya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Nah, sekarang secara khusus kita kaji tentang fikih kalau zikir berjamaah bagaimana. Ternyata para ulama kita juga tidak sepakat dalam satu suara. Mereka terpecah ke dalam golongan yang mendukung zikir dilakukan secara berjamaah, ada juga golongan yang tidak mendukung zikir dilakukan secara berjamaah. Semuanya baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung memiliki argumentasi yang kuat dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Nah, kalangan yang mendukung zikir boleh dilakukan secara berjamaah itu didasarkan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, misalnya dalam sahihnya, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa habbathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang duduk dalam suatu majlis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasti Allah akan mengelilingi atau dikelilingi kaum tersebut yang berzikir kepada Allah itu, dikelilingi malaikat, hafathumul malaikah, kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan rasa tenang di dalam jiwa-jiwa mereka yang berzikir itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan zikir juga
Kalau zikir kita sebagai manusia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berzikir, yaitu mengingat orang-orang yang berzikir ini di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Jadi kita mengingat Allah di bumi, Allah akan mengingat kita dan menyebut nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk langit, para malaikat itu. Nah, dari hadis ini kemudian diambil kesimpulan bahwa yadhkurunallaha azza wa jalla bentuknya jamak. Yang namanya jamak pasti banyak. Kalau banyak berarti itu dilakukan berjamaah. Artinya zikir di zaman Rasulullah SAW dilakukan secara berjamaah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian para ulama yang mengambil hadis ini, misalnya Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya, itu mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang kelebihan majelis-majelis zikir dan kelebihan orang-orang yang berzikir serta kelebihan berhimpun untuk berzikir beramai-ramai, sampai menyebut sebagai kelebihan Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya. Ini mereka yang menganggap bahwa zikir berjamaah disyariatkan di dalam agama Islam. Tetapi kalangan yang tidak mendukung adanya zikir berjamaah, artinya zikir berjamaah seyoganya dilakukan sendiri-sendiri, itu juga menggunakan hadis ini, tapi dengan penafsiran yang berbeda. Yadhkurunallah di dalam hadis ini maksudnya bukan berzikir sebagaimana kita membaca Al-Fatihah, istighfar, subhanallah bihamdih, kemudian tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis itu. Tapi yadhkurunallah maksudnya adalah berzikir dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama yang tidak mendukung bahwa zikir berjamaah itu bagian yang memang disyariatkan. Yadhkurunallah di situ adalah menuntut ilmu. Maka misalnya Atha Al-Khurasani, salah satu ulama yang menafsiri hadis ini dengan menuntut ilmu, ya, didukung oleh hadis lain, yaitu hadis yang mengatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersimpuhlah, ikutlah duduk di taman-taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa? Rasulullah kemudian mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ternyata zikir yang dimaksud di dalam hadis ini, kata Atha Al-Khurasani, bukan membaca tasbih tahmid tadi, tetapi yang dimaksud dengan zikrullah oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah majlis al-halal wal haram, yaitu majlis yang menerangkan mana yang halal dan mana yang haram. Majlis fikih lah katakanlah seperti ini, yang mengingatkan orang-orang yang lupa, yang memberitahukan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu dan seterusnya. Itulah majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kesimpulannya saya kira dua ulama ini punya argumentasi yang kuat, apakah berzikir berjamaah ataupun tidak. Yang jelas bagi kita boleh melakukan kedua-duanya. Silahkan pilih salah satu yang kira-kira paling nyaman untuk kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hal yang perlu dibahas, seperti mengangkat tangan itu punya bagaimana dan seterusnya. Tapi karena waktunya sudah jam 1 tadi dibatasi, maka boleh kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada ya, untuk sesi selanjutnya boleh mungkin hanya satu aja dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya langsung mau bertanya. Saya pernah dengar Ustaz yang lain di radio, katanya nama Allah aja ya, Allah itu nggak termasuk zikir, atau Ar-Rahman itu nggak termasuk zikir, karena katanya zikir itu sempurna. Subhanallah itu kan sempurna. Nah itu menurut Ustaz gimana? Terima kasih. Yang akhir ada yang mau bertanya? ya, tidak ada batasan bahwa zikir itu redaksinya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para ulama sudah merumuskan zikir terbaik adalah zikir yang diambil dari redaksi Al-Quran.
Kemudian urutan kedua yaitu zikir yang diambil dari redaksi hadis-hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran lafadznya saja sudah mukjizat, sedangkan hadis Nabi tidak. Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari kedua adalah zikir yang pernah dilanggengkan atau diamalkan oleh para sahabat. Dan yang keempat, zikir yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka memang prioritasnya kita dalam mengamalkan zikir, carilah yang redaksinya sudah ada di Al-Quran dan hadis kalau bisa. Tapi bukan berarti zikir yang seperti tadi itu, Allah, Allah, Allah itu bukan termasuk zikir. Itu juga bagian dari zikir. Salah satu argumentasinya adalah yang ada dalam surat di juz 29 itu yang Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, di situ huwallah. Kalimat huwallah juga bagian dari zikir. Hanya saja yang disebutkan oleh beberapa ahli zikir hanya ingin mengingat Allah, sebutkan nama Allah dan seterusnya, hanya menggunakan lafdzul jalalah itu namanya Allah itu. Nah, lafdzul jalalah ini boleh untuk entah mempersingkat waktu atau karena apa, kita boleh mengamalkannya dengan hanya menggunakan lafdzul jalalah Allah, Allah saja. Tapi akan lebih baik jika kita kemudian mengamalkan seperti yang sudah Al-Quran tuliskan dan juga hadis Nabawi jelaskan gitu. Tapi itu bagian dari zikir. Tidak bisa kita sebut bukan zikir gitu. Mungkin satu lagi ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung yang pertama mungkin terkait dengan surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 25 dan selanjutnya ayat 205 tadi. Saya mendengar penjelasan lebih dalam karena saat ini kita lihat mayoritas ada dua komponen masyarakat yang kadang-kala ketika di masjid seperti saya jelaskan tadi ada yang berzikir itu secara keras, tetapi kalau kita tengok di ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa berzikir itu dengan suara yang lembut dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak atas. Yang kedua, ada kelompok orang juga yang tidak pernah untuk berzikir sehingga mereka berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW bahwa di zaman Rasul itu tidak pernah untuk mencontohkan zikir itu secara jamaah itu, Ustaz. Kemudian kita lihat juga, Ustaz, kadang orang zikir itu saya alami di masjid. Kadang orang zikir setelah sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, itu zikir itu secara keras. Sedangkan kalau kita lihat zikir itu dia adalah sunnah, bukan dia wajib, Ustaz. Sedangkan sholat adalah wajib. Ketika orang setelah sholat secara berjamaah kemudian ada jamaah lain yang datang untuk mendirikan sholat, itu dilarang untuk tidak boleh mengeraskan suaranya. Gimana tanggapan, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus membedakan antara hukum dan tata cara pelaksanaan. Kalau hukum tadi secara jelas sudah kita jelaskan bahwa memang ada yang mendukung zikir itu secara keras karena hadis Ibnu Abbas yang secara jelas bahwa pada zaman Nabi SAW zikir itu dijaharkan atau dilakukan secara terdengar dengan bersuara keras, kata Ibnu Abbas di dalam riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslimnya. Tetapi kalau kita melihat ayat yang dalam Al-A'raf tadi itu memerintahkan kita agar tadarruan wa khifah, berendah diri ya, wa khifatan dan bersuara pelan, atau di Al-A'raf yang lain malah wa dunal jahri minal qaul, jangan menggunakan suara yang keras. Kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan dari dua ayat ini langsung bahwa ini kemudian dilarang seperti itu. Memang larangan, tetapi larangan sifatnya apa? Itu yang kemudian fikih pengen menjelaskan. Ada yang larangan sifatnya makruh saja menurut beberapa para ulama. Sedangkan mereka yang menggunakan hadis Ibnu Abbas tadi, maka kemudian mengambil kesimpulan bahwa zikir dengan suara keras itu diperbolehkan. Tetapi walaupun kemudian diperbolehkan, bukan berarti secara semena-mena kita mengganggu orang lain. Sebab membaca Al-Quran saja yang tidak ada ikhtilaf atau perbedaan di kalangan para ulama tentang hukumnya jika dibaca secara keras, tetap dilarang kita baca Al-Quran kalau sampai mengganggu hak orang lain. Nah, hak orang lain itu apa misalnya? Ada orang sholat,
ada orang sholat pengen khusyuk tapi kita keras-keras membaca Al-Quran. Kalau sampai bacaan Al-Quran kita mengganggu orang sholat itu, maka dia termasuk berdosa dengan bacaan Al-Quran. Nah, begitu juga dengan berzikir itu tadi. Ya. Kalau berzikir kemudian mengganggu orang-orang yang sholat, pengen khusyuk, kemudian zikirnya apalagi di beberapa masjid ada yang sangat ramai gitu ya, benar-benar mengganggu sampai-sampai kalau kita jamaah telat itu bikin sendiri jamaah salat maghrib atau isya karena zikirnya terlalu ramai, suara imam yang jamaah baru itu tidak terdengar sampai suara makmum. Nah, ini juga bagian dari mengganggu. Kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi malah mengganggu orang salat yang lain. Tetapi kita harus pisahkan ini. Hukumnya tadi diperbolehkan menurut beberapa ulama. Nah, meskipun diperbolehkan bukan berarti juga kemudian menjadi justifikasi bahwa mengganggu orang lain yang berzikir itu menjadi boleh. Sebab semua amal kebaikan apapun, kalau ada konsekuensi sampai mengganggu hak-hak orang lain, kemudian yang kebaikan itu jadi tidak baik. Gitu. Nah, jadi hukumnya jelas, ada dua pendapat itu, tapi untuk itu yang mengganggu saya kira memang harus dikasih tahu etikanya, bagaimana dia harus nunggu orang sholat dulu atau tekniknya itu bisa kita serahkan kepada masing-masing imam yang ada dalam masing-masing masjid. Gitu. Cuma satu pertanyaan tadi, kalau dua. Satunya lagi apa? Oh, dzikir berjamaah. Ya, sama sebagaimana dzikir itu dengan suara keras atau suara pelan terpecah menjadi dua pendapat itu, dzikir dengan berjamaah juga demikian. Ya. Imam Syafi'i misalnya di dalam Al-Umnya itu mengatakan bahwa berzikir dengan suara keras hukumnya adalah sampai mengatakan sunnah. Tapi kalau ada keinginan untuk taklim, mengajarkan kepada para jamaah yang mungkin belum hafal lafaz-lafaz zikir seperti itu. Ya. Jadi sebagaimana zikir dilakukan dengan suara keras ataupun pelan, zikir berjamaah atau sendiri-sendiri juga terpecah menjadi dua. Yang mengatakan zikir berjamaah itu disyariatkan, itu dalilnya adalah hadis tadi, yaitu majalis qaumun yadhkuruna Allah, tidaklah duduk suatu kaum yadhkuruna Allah dengan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kaumun itu menunjuk atau dimaknai sebagai satu kelompok yang banyak, bukan satu kelompok hanya satu orang. Kaum, satu kaum. Kemudian setelah kaum, redaksinya berbentuk yadhkuruna Allah, yaitu berbentuk mereka berzikir berjamaah, jamak. Yadhkuruna Allah, ada wawu jamaah di situ. Nah, dari hadis ini para ulama yang mendukung zikir berjamaah mengambil kesimpulan sahabat saja di dalam Rasulullah berzikir berjamaah, ya kita hari ini juga berzikir berjamaah. Didukung juga dengan misalnya ketika sholat berjamaah, sholat juga bagian dari zikir. Di dalam salah satu ayat Allah SWT berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat dalam tujuan untuk berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat bagian dari zikir, ternyata sholat juga ada yang dilakukan secara berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah ada imam, kemudian imamnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus kita, gitu ya. Secara berjamaah makmum berada di belakang mengatakan amin. Kemudian secara berjamaah juga ketika imam memberikan komando-komando tertentu ya, takbir, ruku, sujud dan seterusnya, di belakang secara berjamaah mereka berzikir, dalam hal ini bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala bareng. Itulah secara berjamaah. Ada beberapa argumentasi-argumentasi lain yang menjadi pijakan oleh para mereka yang mendukung bahwa zikir berjamaah ada syariatnya di dalam agama Islam, baik dari hadis maupun di dalam Al-Quran. Kurang lebih mungkin karena waktunya